Halo guys, balik lagi di Pitbox Tamiya. Sebelum kita mulai, Pitbox ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri buat yang merayakannya. Dan juga bersamaan itu juga selamat Hari Kenaikan Isa Al-Masih juga buat teman-teman yang merayakannya. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki, diberikan segala sesuatu yang baik buat kalian. Oke, langsung aja. Kita hari ini bakalan ngebahas regulasi atau all about side damper. Di sini kita akan bahas regulasi apa aja yang ada di tiap event atau yang ada di setiap race. Sebelumnya, gimana sih pitbox itu atau side damper itu bisa muncul? Nah, sebelum side damper dulu itu adalah STO 100 guys, kayak gini mobilnya, semuanya full custom, semuanya harus part original Tamiya, 100%, nggak boleh KW, nggak boleh replika, semuanya harus original. Bahan pemotongan bebas, gaya apapun boleh dipakai, yang tentunya didukung dengan regulasi-regulasi tertentu. Tapi mostly sebagian besar fitur atau jenis pemotongan ataupun bobot semuanya ini bebas digunakan. Nah, setelah STO 100 yang mungkin dianggap mahal, dulu mungkin sekitar 3 juta, 3 juta setengah, 4 juta, muncullah STO Basic guys. Nah, ini contoh mobil STO Basic yang dulu saya sempat pakai. STO Basic tuh pengembangan atau downgrade bisa dibilang juga, yang mungkin dulu orang main STO 100 itu biayanya mahal. Nah, ini STO semi budget. Namanya STO Basic, di mana penggunaan part HG atau karbon itu dilarang kecuali sasis. Jadi semua part ini harus FRP, tidak boleh dipotong. Tapi fitur boleh digunakan seperti sliding damper. Di sini saya menggunakan fix. Hanging damper juga boleh. Tapi roller nggak boleh bearing. Jadi roller plastik. Ban boleh bubut. Yang waktu itu juga mesin dibatasi oleh versi Tune Series. Nah, seiring pengembangannya, mobil ini mungkin dulu juga kurang populer. Nah, sekarang muncullah side damper guys. Nah, ini yang bakal kita bahas hari ini. Side damper, mungkin ada beberapa orang yang bingung tentang regulasi atau cara bikin, atau bagaimana munculnya side damper ini tiba-tiba, yang tentunya kiblat Tamiya ini pasti dimulai dari Jepang guys. Mungkin Amerika juga mengikuti, lalu larinya ke Indonesia. Sekarang mulai tren di side damper. Kenapa mulai ngetren? Kenapa dulu STO Basic nggak mulai ngetren? Karena di sini side damper itu minim sekali fitur guys. Yang diperbolehkan itu hanya sliding damper, nggak boleh potong, nggak boleh part HG, semua harus FRP, semua plug and play, digunakan sesuai dengan fungsinya. Jadi di sini kita akan bahas apa aja sih regulasi yang harus diikuti kalau kita bangun mobil side damper. Oke guys, kita singkirkan dulu, kita buka, kita mulai aja. Jadi guys, sebetulnya regulasi side damper itu belum baku guys. Masih ada beberapa penyesuaian, masih ada perbedaan di setiap race, di setiap penyelenggaraan race itu, ceng race atau event besar pun, atau totalan ceng race itu pun masih belum baku. Kenapa belum baku? Karena pastinya di sini pihak penyelenggara pun berusaha membuat
peraturan yang tidak memberatkan racer, dan racer pun bisa menerima keputusan penyelenggara tanpa merasa terbebani. Jadi susah sekali membuat peraturan yang baku itu karena toko itu ada banyak sekali guys. Jadi setiap toko itu pasti harus ada perundingan di mana peraturannya tuh apa aja yang harus dibuat, apa aja yang harus ditoleransi, parts yang digunakan apa aja, yang boleh KW apa, yang harus ori apa, ya itu susah banget guys. Nah kalau kalian tanya budget, berapa sih budget membuat satu mobil side damper itu yang udah termasuk roller, udah jadi full kayak gini, yang original 100% Tamiya itu kurang lebih budget sekitar 1,2 sampai 1,6 lah kurang lebih ya guys. Karena parts itu tergantung digunakan, harga roller juga beda-beda, beda warna, beda harga, termasuk velg, ban, itu semua harga beda, bervariasi. Kalau kalian gunakan kurang lebih side damper 50, itu biayanya mungkin yang pasti di bawah 1 juta guys, sekitar 700-800 ribu aja. Tapi apakah kalian membuat side damper 50 terus bisa diturunkan ke semua jenis cengres di setiap event? Tentunya enggak ya guys, karena setiap event itu toleransinya itu berbeda-beda guys. Ada yang toleransinya sedikit, ada yang toleransinya banyak. Oke. Sebelum membahas itu, kita cek dulu apa aja sih sebenarnya yang boleh atau wajib ori itu. Yang pasti guys, wajib ori itu adalah sasis guys. Sasis itu dimanapun kalian cengres itu, sasis itu wajib ori. Nggak boleh replika, nggak boleh KW. Ini semua harus original Tamiya. Penggunaan bahan bebas guys, FRP boleh, ABS boleh, karbon boleh, nggak ada masalah guys. Dari parts kosong pun boleh, dari loose kit juga boleh, nggak ada masalah. Perbedaan warna, mau warna merah, kuning, nggak ada masalah. Selama original Tamiya, penggunaan sasis ini bebas guys. Terus kita lari ke mesin. Mesin juga dibatasi oleh tune series guys. Tune series itu ada banyak guys, ada Rev 1, Rev 2, Atomic 1, Atomic 2, ada Torque Tune 1, Torque Tune 2, itu ada banyak banget, tergantung track, tergantung penggunaan. Kalian bisa juga googling atau lihat YouTube Tamiya lainnya yang membahas tentang penggunaan atau perbedaan di tune series. Yang lainnya adalah penggunaan FRP guys. Penggunaan FRP itu di depan itu maksimal hanya 2 piece, di belakang itu maksimal 3 piece guys. Nah di sini saya menggunakan FRP depan di atas buat dudukan roller itu 1. Nah duanya itu adalah di sini harusnya saya bisa menggunakan FRP juga stick lurus, tapi di sini saya lebih memilih pakai front underguard. Yang di belakang saya menggunakan FRP buat underguard belakang, terus brake. Nah yang ketiga ini akar belakang guys. Kalau kalian nggak menggunakan akar belakang seperti ini, kalian bisa juga menggunakan stick FRP yang bisa masuk ke tiang roller. Itu nggak ada masalah. Yang penting di sini 3, di depan 2 pasang, 2 piece, sorry. HG, dan tentu aja nggak boleh ya, penggunaan stick karbon itu nggak boleh sama sekali, hanya menggunakan FRP aja. Oke guys, kita masuk ke velg ban. Velg, penggunaan velg pun nggak ada masalah, nggak dibatasi, small, medium, large nggak ada masalah. Kalian menggunakan bahan apapun juga nggak ada masalah. Penggunaan bahan ABS, karbon pun nggak ada masalah. Nah, yang jadi permasalahan adalah di ban guys. Biasanya yang dulu biasanya main STB Pro atau main STB murni, ban itu biasanya mereka bubut, tipis. Tapi di side damper ini nggak boleh guys. Jadi alur ban itu tengahnya kayak gini. Garis tengah di ban itu harus ada guys. Jadi kalau ban baru itu pasti ada garis tengah guys.
Nah, itu kelihatannya guys, garis tengahnya itu harus tetap kelihatan. Karena ban yang lama pun kalau udah habis itu pasti ada tandanya guys. Nah, seperti ini. Itu ada tandanya bekas potongan tang potong zaman dulu. Ini ban juga udah lama banget. Nah, itu ada tanda bekas tang potong. Itu dia. Tapi kebanyakan racer dia membubut di velgnya guys. Jadi pembubutan di velg di beberapa tempat itu diperbolehkan untuk membuat balance velg. Tapi di sini saya sih enggak ya, nggak dibubut. Lalu kita balik lagi ke bearing. Nah, bearing roda, penggunaan bearing itu diperbolehkan guys. Bearing di sini boleh, as roda, juga penggunaan bearing di gear set. Ya guys, yang nggak boleh itu di floating guys. Floating nggak boleh. Sorry. Oke, kita masuk lagi ke as roda guys. As roda, penggunaan as roda pun bebas, bahannya pun bebas, menggunakan yang hollow pun yang boleh, panjang 72 pun nggak ada masalah, velg pun boleh ditembus, nggak ada masalah. Oke guys, nah body guys, ini juga yang biasanya banyak orang gunain KW, tapi sepengetahuan Pitbox di sebagian besar race itu body harus original Tamiya guys. Itu dia. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke yang non ori guys. Yang pertama itu yang biasanya ditoleransi adalah roller depan dan belakang. Di kebanyakan race roller ini ditoleransi boleh menggunakan replika atau KW. Kenapa boleh? Karena memang harga yang KW dengan yang ori itu terpaut cukup jauh. Jadi untuk mengurangi beban para racer yang membuat kit atau mobil full gini, jadi untuk mengurangi budget, jadi boleh ditoleransi menggunakan KW. Terus penggunaan roller di depan hanya boleh satu pasang, nggak boleh dua pasang. Yang roller karet 13-12 itu juga boleh digunakan, tapi hanya satu pasang. Sedangkan di belakang hanya boleh dua pasang, atas bawah. Dan juga yang paling penting adalah pemasangannya guys. Pemasangannya itu adalah harus fix, nggak boleh gerak, nggak boleh main rollernya, atas bawah. Jadi pemasangan roller itu harus fix guys. Ini nggak boleh gerak naik turun, bawah juga nggak boleh naik turun, belakang depan pun juga nggak boleh naik turun. Jadi pemasangan roller itu harus fix. Kalau dibalik 12-13, 13-nya di atas, 12-nya di bawah itu nggak ada masalah. Pemakaian depan roller pakai 19 pun, ukuran pun tidak akan menjadi masalah. Penggunaan roller intinya bebas guys, ukuran itu bebas. KW pun ada sebagian besar lah ya, boleh menggunakan KW. Terus kita balik ke lock nut guys. Lock nut itu adalah baut kuncian ini yang di atas. Ini ya. Nah ini juga sebagian besar racer menggunakan KW dan biasanya diperbolehkan guys, karena ini bukan menjadi hal yang penting banget biasanya. Penggunaan KW pun biasanya masih ditoleransi. Lari ke damper. Damper ini juga yang biasanya ditoleransi, boleh menggunakan KW. Karena harganya pun memang terpaut lumayan jauh. Seperti yang saya bilang, kalau kalian membangun mobil set damper 100 itu kurang lebih 1,5 1,6 juta, paling murah sekitar 1,2 1,3. Sedangkan kalau kalian menggunakan set damper 50,
penggunaan 50% partsnya KW itu kurang lebih 700-800 sudah jadi guys. Kalau di sini saya menggunakan 100% original Tamiya kecuali lock nut aja. Semuanya ori, damper ori, velg ban ori, roller ori, sasis, FRP, akar semua ori. Yang saya gunakan KW cuma lock nut aja. Ya guys. Nah, setelah ini mungkin ada pertanyaan. Kalau segitu banyaknya regulasi, beda-beda tempat, sebaiknya kita bangun mobil yang mana? Kalau Pitbox menyarankan tetap kalian menggunakan bangun mobil set damper 100 guys. Memang mahal, tapi kalian dalam balapan itu nggak perlu banyak mobil, nggak perlu banyak riset. Kalian cukup perhatikan racer-racer yang lain menggunakan sasis apa, kalian boleh tanyakan racer lain. Biasanya yang kuat, yang bisa sampai babak atas, itu sasis apa, itu yang kalian bikin. Cukup satu mobil dulu, kalau kalian ada budgetnya, boleh 2 mobil, karena di Cengres itu perlu 2 mobil. Kalau babak atas mobil kalian yang pertama kusut, kalau nggak ada mobil cadangan, repot juga. Kalian bisa cicil-cicil juga bangun satu mobilnya lagi juga bisa dicicil guys. Jadi set damper 100 menurut Pitbox lebih tetap menguntungkan karena kalian bisa ikut bermacam-macam Cengres dengan bermacam-macam regulasi, toleransi sedikit, toleransi banyak. Mobil kalian tetap mampu turun di race atau balapan. Ambil contoh kayak Jordan Toys, Dolphin, atau tempat-tempat lain yang mempunyai regulasi beda. Mobil kalian tetap mampu balapan tanpa bingung memikirkan regulasi guys. Gitu ya. Jadi yang perlu ditambahkan adalah penempatan atau penggunaan parts itu harus plug and play, nggak boleh dimodif, nggak boleh dipotong, dan harus sesuai fungsi guys. Jadi misalkan ambil contoh ban atau yang dipotong jadi stabilizer seperti kayak STO 100 itu jelas nggak boleh karena fungsi velg itu ya buat di velg bukan buat di stabilizer. Gitu aja guys. Oke guys, segitu aja video regulasi set damper yang saat ini memang belum ada regulasi baku karena semuanya masih dipikirkan, semuanya masih dirundingkan, yang tentunya para racer juga menginginkan regulasi yang sama di setiap tempat. Itu juga impian kita para racer. Jadi kita bangun mobil juga nggak pusing. Tapi ya karena untuk kepentingan kita juga, regulasi nggak sembarangan atau semudah itu dibuat. Mereka harus memikirkan banyak hal dan bisa menguntungkan yang jelas untuk kedua belah pihak, antara toko, penyelenggara, dan racernya. Oke, sekian dulu video dari Pitbox. Selamat mencoba membuat set damper, selamat mencoba ikutan race. Pitbox jamin set damper ini long lasting. Ini bakalan race yang sangat-sangat menarik untuk dilakukan. Sedikit modifikasi, boleh dibilang sedikit budget juga untuk beberapa orang. Jadi sekian dulu video Pitbox. Sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri, selamat Hari Kenaikan Isa Al-Masih buat teman-teman yang merayakan. Jalin semua persaudaraan, gak hanya di dalam track, tapi juga di luar track. Jangan lupa, kalau kalian suka konten kayak gini, di subscribe, share, bagikan ke teman-teman kalian, di like ya guys. Juga follow Instagram Pitbox ada di sini. Jadi sekian dulu. Terima kasih sudah menonton. Selamat Hari Kasih Sayang. Bye.